ini saya review ya. Pertama-tama mengenai IHSG ya, ini saya review. Untuk IHSG teman-teman semua, IHSG kita kemarin sempat drop ya, dan dia harapannya kita mulai melihat bahwa di sini ada potensi untuk bottoming sebenarnya. Ya tidak, yang penting dia tidak lebih rendah dari 5.300. Dan hari ini ya memang masih sesuai analisa ya, kalau misalnya Jumat Keramat dan cenderung untuk koreksi. Yang penting teman-teman IHSG kita tidak lebih rendah daripada 5.300. Nah, selanjutnya ada mungkin ada curhatan dari member ya mengenai saham banking kira-kira seperti apa gitu ya, pandangan analisa saya. Misalnya untuk BBCA, ini adalah saham dengan fundamental tersolid. Ya, kita cek ya BBCA. Nah, kita lihat ke financial. Labanya teman-teman semua ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya dari tahun ke tahun ya, ini pendapatannya meningkat, dari profitability-nya juga konsisten untuk BBCA. Sekarang ini harga sahamnya dihargai segini, yang mana kalau misalnya dihitung secara valuasi dengan apa namanya laporan keuangan saat ini, seharusnya BCA itu ada di angka sekitaran 8 ribuan. Seharusnya loh ya. Ini sekali lagi seharusnya. Yang mana ini turun karena ya sentimen dalam negeri itu tadi ya, terkait dengan pesimisnya investor terhadap program utama pemerintah ya, MBG contohnya. Terus kemudian omongan atau kata-kata yang digelontarkan oleh kepala negara yang memang kurang disukai sama investor. Ya, yang mana sebenarnya contohnya ya program MBG itu kan programnya bakar uang ya. Ya kan, kalau misalnya dibandingkan sama bangun rumah sakit, bangun jalan tol, itu kan masih ada return ya. Ada return, maksudnya ketika misalnya mengambil hutang gitu, ya mengambil hutang, skema hutang dan lain sebagainya, bangun tol, nanti ketika tolnya udah jadi kan orang membayar ya untuk akses lewat jalan tol tersebut, yang mana itu kan mendapatkan revenue gitu. Kalau misalnya MBG teman-teman semua, itu kan program bakar uang gitu ya. Dan tujuannya kalau memang untuk stunting teman-teman semua, kalau teman-teman research ya, stunting itu ya memang pada saat balita ya, jadi pada saat balita baru itu tepat sasaran. Kalau sekarang kan kemarin sampai kalau nggak salah lapas ya, ini kan mulai tidak sesuai dengan visi apa yang diucapkan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo, di awal untuk mencegah stunting ya, tapi malah tiba-tiba ada di lapas ya, tiba-tiba terus ada ini buat para narapidana gitu ya, tiba-tiba MBG ada di lapas, tiba-tiba MBG ada di Arab. Itu kan kurang tepat sasaran ya, yang mana programnya ini menelan banyak anggaran ya. Terus fiskal kita juga lagi lumayan tertekan dengan kenaikan harga minyak, tapi nanti kita bahas di belakang ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk view-nya untuk IHSG sebenarnya masih cukup menarik ya. Jangka panjangnya masih cukup menarik, dan kalau kita melihat di sini seharusnya ini penurunannya sudah terbatas dengan faktor-faktor. Gak mungkin perusahaan 6 biji mau IPO kalau misalnya tahu ya saham apa namanya IHSG-nya bakalan turun. Yang mana nggak laku nanti mereka. Ya teman-teman semua. Yang mana IPO-nya nanti akan menjadi tidak laku. Ya, nah jadi itu poin pertama mengenai IHSG ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya porsi bisa dikurangin dulu ya. Kita akan fokus ke saham IPO dulu ya. Kita akan fokus ke saham IPO dulu sekali lagi. Kemudian teman-teman semua ya, mengenai IHSG ya, kalau kita lihat seasonality-nya, kenapa di bulan Juli ini menarik ya? Nih, nanti saya share juga ya di grup ya. Selama 10 tahun terakhir, bulan Juli nih, peluang bulan Juli ditutup hijau adalah 100%. Data mengatakan dari 10 tahun terakhir. Ya, Desember yang dibilang window dressing, tapi ternyata malah turun ya. Probability-nya 78%. Jadi Juli Agustus ini cukup menarik teman-teman semua. Ya, jadi sekali lagi Juli Agustus ini cukup menarik. That's why kenapa harusnya market direction ini atau IHSG kita ya harusnya penurunannya sudah terbatas. Ya, ini data yang mengatakan teman-teman semua. Selama 10 tahun terakhir, peluang ditutup hijau ya untuk IHSG itu sangat tinggi, 100% sampai 90% probabilitasnya. Ini udah melewati berbagai macam krisis ya, tahun 2020 nih. Kenapa di bulan Juli ini cenderung hijau? Nah, itu kan pasti bertanya-tanya. Karena perusahaan-perusahaan itu, institusi keuangan itu biasanya rebalancing. Ya, rebalancing untuk mempercantik laporan keuangan mereka. That's why mereka akan naikkan ya, istilahnya dalam tanda kutip, menaikkan saham-saham yang likuiditasnya tinggi. Ya, contohnya BBCA, BMRI, BBRI. Ya, yang untuk mengkerek IHSG. Ya, jadi ini sebenarnya multiplier efek ya, domino efek. Mudah-mudahan ketika IHSG-nya naik, nah mulai kecipratan sentimen positif ya, market direction ke saham-saham lain. Ya, saya melihat view-nya sih saham-saham tambang masih cukup menarik ya. Nanti kita bahas. Ini mengenai ini teman, mengenai dengan harga minyak yang good news-nya turun lagi ya. Hari ini turun 4% teman-teman semua. Berarti investor di seluruh dunia ya, jadi sekali lagi investor di seluruh dunia ini optimis ya kalau misalnya perang akan selesai dalam waktu dekat ini. Ya, contohnya kayak Selat
Hormuz kan ditutupnya udah dari sini nih. Ya kan dibilangnya perang, maksudnya belum ada terjadi kesepakatan ya antara Iran dan Amerika Serikat udah tanda tangan, tapi malah Israelnya malah menyerang lagi ya Lebanon dan sebagainya. Sebenarnya harga minyak ini udah price in gitu. Investor melihat bahwa kalau misalnya penurunan kali ini ya penurunan IHSG ini seharusnya sudah terbatas melihat dari sentimen makro global ya, sentimen ekonomi makro global melihat harga minyak yang di bawah $70 per barel ya. Ya ini yang nggak akan menjadi sweet spot untuk APBN kita ya. Kayak lagi kita net oil importer, Pertalite kita masih disubsidi ya, terus kemudian biosolar masih disubsidi. Jadi dengan harga minyak turun ini diharapkan ini Pertamax ya bisa turun juga kan Pak Purbaya juga udah ada omongan ya kalau misalnya harga minyak dunia turun, maka Pertamax ada potensi untuk diturunkan penyesuaian harga kembali ya. Ya ada potensi untuk turun. Mengenai IHSG teman-teman semua, tentu ada di balik dengan optimis kan di sini udah mulai optimis ya pasar. Di balik keoptimisan pasar, ternyata ada yang pesimis juga. Contohnya apa? Contohnya ya, mengenai Patriot Bond ini ya, yang mana Kementerian Keuangan kita mengeluarkan obligasi ya yang dinamakan dengan Patriot Bond. Kalau nggak salah ini returnnya kecil ya, 2 sampai 3% kan kalau nggak salah ya, kuponnya ya. Nah, jadi intinya teman-teman, investor ini melihat sebagai pesimisme, bahkan masuk sampai Bloomberg juga ya. Kalau misalnya ini berisiko sebagai sarana pencucian uang, kok bisa obligasi dijadikan sarana pencucian uang? Ini ada faktornya, ini dari sumber berita, artikel berita ya, bukan saya ngomong bahwa di dalam undang-undang ini ya, bahwa investor itu kebal hukum secara perdata dan juga secara pidana. Jadi misalnya uangnya entahlah uangnya dari mana, misalnya dari dia punya bisnis apa di luar negeri di Kamboja, misalnya saya nggak mau sebut ya nama bisnisnya apa di Kamboja misalnya. Makanya saya tembak aja deh ke Patriot Bond ini karena kebal hukum teman-teman semua. Pemerintah nggak bakal nanyain uangnya dari mana. Tembak 1 triliun, 2 triliun, mereka nggak akan nanyain karena itu tadi di dalam undang-undang ini untuk Patriot Bond, ya sekali lagi investor itu tidak akan dikenakan sanksi hukum perdata maupun pidana. Ya buat teman-teman yang di sini paham hukum ya teman-teman nanti mungkin bisa sharing juga ke member-member yang lain terkait dengan pandangan Patriot Bond ini ya. Ya ini sentimen yang membuat IHSG turun secara jangka pendek. Ya jadi secara jangka pendek. Apakah IHSG berpotensi turun ke 5.300? Betul. IHSG ada potensi untuk menguji lagi ya 5.300. Cuma kan we never know. We never know the bottom ya. Kalau misalnya dia bikin set, nah lebih tinggi dari 6.000 berapa nih? Lebih tinggi daripada 5.400. Ini udah confirm uptrend. Cuma kan masalahnya turun ya. Ya kan, ini lagi pullback dan memang sudah diantisipasi juga sama kita. Dan hari ini juga kita libur ya untuk menu sore karena dalam 2 hari terakhir sahamnya bagus cuma keseret sama IHSG. That's why kita liburkan untuk menu sore hari Jumat ini. Kita akan fokus ke, nah ini pembahasannya nanti ya setelah ini. Jadi ada potensi untuk uji 5.300. Harapannya sih kalau misalnya dia uji lagi, ya dia bentuk double bottom ya. Kalau dia bentuk double bottom, nah itu udah enak ya. Ya cuma saya melihat bersama tim analis Sobat Porto, kalau misalnya penurunan IHSG sudah terbatas, ya sudah terbatas. Tapi ya tidak boleh all in ya. Kita tidak pernah rekomendasi all in di VVIP. Kalau untuk saham-saham perbankan juga harus pakai uang dingin. Kita nggak pernah suruh teman-teman all in ya sekali lagi ya. Dan itu adalah mindset yang sangat berbahaya sekali ya. Itu mengenai IHSG sudah dibahas, kemudian mengenai minyak sudah dibahas, Patriot Bond juga sudah. Nah ini kan dijagain ya, tenang aja ini. Ya jadi IHSG, apa dolarnya sempat ke 18.000, terus kemudian di 17.800, sempat ke 18.000 ke 17.800. Jadi ya sebenarnya rupiahnya ini harapannya masih bisa stabil di bawah 18.000 teman-teman semua. Karena 18.000 itu adalah angka psikologis. Orang melihat 18.000 itu cenderung takut. Ya secara psikologis makanya dia harapannya bisa stabil dulu nih di bawah 18.000. Ya ini juga ditahan ya. Ini mungkin ada intervensi juga nih sama pemerintah. Makanya tadi pagi sempat 18.000 dan turun lagi ya ke 17.800-an. Ya, jadi harapannya rupiahnya juga masih stabil. Jadi Juli Agustus ini harusnya sih saya melihat bahwa harusnya kalau melihat data ya sekali lagi yang melihat data ini harusnya
eh, market kita akan lumayan enak ya Juli Agustus. Mengenai MSCI ke emerging market atau frontier market. Jadi sebenarnya MSCI lagi ya. Jadi sebenarnya MSCI ini kemarin dia udah bilang kalau misalnya kita ini udah oke lah, udah cepat dan tanggap untuk mengatasi krisis yang terjadi, yaitu free float-nya dinaikkan, kemudian memunculkan data 1%, jadi lebih transparan lagi terhadap emiten-emiten. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang positif kata MSCI. Cuma dia mau melihat implementasinya seperti apa hingga sampai November ini. Kalau misalnya November ini, probability-nya lumayan tinggi lah. Indonesia tetap akan di emerging market. Bahkan per Juni kemarin aja dia bilang kan kalau misalnya indeks kita tetap di emerging market. IHSG tetap di emerging market ya teman-teman. Cuma yang market nggak suka adalah ketidakpastian ini. Jadi MSCI itu bilangnya seperti ini lah. Oke Indonesia, gue udah lihat perkembangan lu, evaluasinya udah oke. Cuma gue pengen masih lihat dulu nih implementasinya seperti apa. Ya ketika implementasinya udah oke, maka dari itu ya lu bakalan tetap nih di emerging market. Nah sebenarnya saya yakin ya orang-orang pejabat-pejabat elit di pemerintahan kita ini orang pintar lah semua lah. Yang nggak mungkin dia mau biarin aja Indonesia turun ke frontier market karena efeknya bakal kemana-mana ya. Mungkin kalau diturunin ke frontier market ya, yang paling ngeri lagi sebenarnya bukan dari pasar saham, yaitu dari pasar obligasi teman-teman semua. Wah, itu rupiah bisa ngacir kemana-mana teman-teman semuanya. Itu amit-amitnya. Makanya dari pemerintah kita harusnya nggak akan diem lah, ya nggak akan diem dan pasti akan sesuai dengan harapan kita yaitu tetap di emerging market. Pemerintah akan mengusahakan hal itu ya. Nah, oke. Kita masuk ke saham-saham IPO. Nah, kira-kira apa aja yang boleh dibeli? Oke. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca aja ya. Di bagian sini udah lengkap semua. Saya kan udah kasih PDF-nya juga di grup, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman untuk IPO sebenarnya ya, untuk IPO ini saya sekedar tips ya. Saya pemain IPO dari dulu. Kalau misalnya IPO, teman-teman semua nggak rekomen teman-teman untuk hold untuk jangka panjang. Karena IPO itu dia belum ada historisnya kan. Ya dia kinerjanya seperti apa. Ya dia belum ada historisnya. Jadi kalau untuk ngehold saham IPO itu sangat riskan banget. Jadi saya sendiri punya aturan kalau misalnya memang mau hold agak lama dikit minimal ya minimal sahamnya tuh ada di bursa kita tuh 3 tahun teman-teman semua ya 2 sampai 3 tahun ya kita bisa lihat pola pergerakan bandarnya seperti apa ya apakah dia tipe yang exit atau memang dia long term play ya contohnya kayak saham-saham BAPP jadi sangat riskan sekali untuk saham IPO di hold untuk jangka panjang jadi kita sekali lagi tujuan IPO kali ini untuk ride the wave ya atau untuk momentum. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini kan ada BACH, PRDL, Jelly, RAN, sama JECX ya. Kita langsung aja ke, ini teman-teman bisa baca lah ya, fundamental, tujuan penggunaan dana IPO. Nah, boleh nih. Kalau untuk IPO, yang paling krusial adalah tujuan penggunaan dana IPO-nya itu seperti apa. Ya, teman-teman bisa bisa baca di sini. Kemudian, yang paling penting lagi, bandar ya teman-teman semua. Ya, bandarnya ini harus kita cek. Untuk PRDA, PRDL sorry ya. PRDL itu dari sama Inako. Ini yang apa namanya? Yang awal W-nya underwriter-nya adalah Sukor Sekuritas. Nah, kita bisa lihat ya. Ini udah saya udah jabarkan juga yang mana ini adalah historikalnya untuk Sukor Sekuritas itu ngawal saham IPO itu seperti apa sih? Ya ini untuk apa namanya Jelly ya untuk kode tikernya Jelly sama PRDL ya tikernya Jelly sama PRDL adalah Sukor Sekuritas. Nah memang awal-awal reputasinya kurang oke lah nih cuma selama tahun 2023 ya belum ada saham yang di bawah ARB atau di closing merah itu nggak ada ya contohnya Supa arah 3 kali Ratu arah 10 kali CYBR arah 2 kali RAM arah 5 kali. Jadi sebenarnya Sukor Sekuritas ini sebenarnya termasuk yang baru lah. Pasti dia mau cari reputasi ya untuk apa namanya? Untuk portofolionya dia ke depannya ya. Jadi untuk Inako sama PRDL ini adalah historikalnya Sukor Sekuritas ya. Nah, sama Trimegah Sekuritas LG.
Ini lebih bagus lagi teman-teman semua. Jadi bingung kan? Mau beli yang mana bingung kan? Lihat, ini bandarnya ya. Ya, jadi ini bandarnya dalam IPO. Ya, mulai dari VKTR, MBMA, ya kemudian ada AADI, CBDK. Ya, lihat ya, ARA 5 kali, ARA 4 kali. LG ini cukup bagus juga teman-teman semua. Ya, ini harusnya JCX nih. Jadi LG sama AZ itu bandarnya cukup cukup oke lah. Sama, nah ini OD, sebenarnya OD nggak gimana-gimana banget ya. Biasa-biasa aja OD. Sama ada BACH. Nah ini sebenarnya juga cenderung standar, tergolong standar. Yang menarik ya, yaitu pengendalinya siapa untuk di IPO. Tadi kita kan udah faktor penentu, UE-nya siapa, tujuan penggunaan dana IPO-nya untuk apa, sama pengendalinya siapa. Yang paling menarik, BACH ini dikendalikan sama grup Jarum. Nah, jadi BACH backingannya grup Jarum ya. Kita udah tahu grup Jarum tuh seperti apa ya. Sama PRDL. Ya, PRDL itu cenderung ke underwriter-nya, story-nya terkait dengan UE sama eh, apa namanya? Historical sama emiten sebelumnya yang sudah di IPO kan. IPO kan, sorry ya. Coba kita cek PRDA ya. Seperti apa sih PRDA? Ini kan gurih nih PRDA ya. Ini kan digoreng-goreng nih seperti ini. Ini kan COVID ya. Pas IPO turun, terus digoreng. Jadi ya sebenarnya standar cenderung ke oke lah untuk PRDL ini. Ya, kalau kita lihat lagi untuk yang paling menarik adalah ya jadi Rans ini sebenarnya adalah underdog teman-teman. Ibarat kata kalau misalnya Piala Dunia teman-teman semua ya, itu Jepang lawan Spanyol tahun lalu apa tahun 2002 yang lalu. Kalau teman-teman nonton, Rans ini underdog teman-teman semua. Banyak yang orang bilang jangan beli Rans, jangan beli Rans segala macem. Tapi dia nggak tahu yang di belakangnya itu siapa. Kalau misalnya Rans, ini memang secara penggunaan dana IPO kurang menarik. Ya, jadi siapa yang mau? Apakah teman-teman mau invest ke Cipungland? Ya, jadi coba komen sekarang apakah teman-teman mau invest untuk pembukaan Cipungland. Ya, jadi taman bermain anak-anaknya punya Raffi Ahmad. Jadi teman-teman uang teman-teman digunakan untuk pengembangan Cipungland ini. Apakah teman-teman mau? Ya, ini katanya Prikitiulen lah, Prikitiulen Sule. Ini taman bermain anak-anaknya Raffi Ahmad ya, yang mana kodenya adalah teman-teman mau nggak invest di Cipunglen ini? Coba ini boleh komentar ya. Kalau misalnya teman-teman pesimis ya, pesimis terhadap memang fundamentalnya, terus kemudian terhadap penggunaan dan IPO-nya, yang menarik di sini adalah momentum. Ya, ini orang ini harus jaga nama teman-teman semua. Ada siapa aja di sini? Ya, pertama ya, ada yang sebenarnya cukup menarik adalah Doni Oskaria ya, yang mana ini adalah pamannya Nagita sekaligus pemegang saham, presiden direktur dari SCMA. Ya, ini ada afiliasi terhadap SCMA, terus kemudian nama-nama yang menarik adalah Kaesang ya. Nah, ini namanya lagi yang menarik. Pasti dia mau cari reputasi, ya, dia pasti mau nyari reputasi sama yang paling menarik adalah si Pak Doni Oskaria ternyata adalah COO Danantara dan Kepala BP BUMN. Coba kita lihat ya, Doni Oskaria. Kita cari nih. Ya, jadi ini orang yang di belakangnya ini cukup menarik teman-teman semua di Rans ini. Ya, walaupun orang-orang sentimennya itu untuk eh, negatif-negatif, cuma ini untuk momentum cukup menarik ya Rans. Nah, oke ada pertanyaan dari Pak Faisa atau Bu Faisa ini. Misalnya Indonesia turun ke frontier market, oke. Sebenarnya teman-teman semua, eh, tentu saja bisa dong. Kenapa enggak? Jadi ini kan sebenarnya dia di review kan, tiap tiap berapa bulan sekali di review. Kalau turun ke frontier market, menurut saya itu bisa fokus ke saham-saham yang fundamentalnya oke. Ya memang secara fundamental oke. Contohnya Bank Mandiri kan dia ada gedungnya, ya dia ada nasabahnya, ya. Jadi teman-teman semua bisa fokus ke saham-saham yang berfundamentalnya kuat. Ya apakah dia akan masuk ke apa namanya emerging market lagi? Ya pasti bisa, karena dia bakalan di-review terus kan. Oh, lu udah bagus nih. Ya lu masuk ke emerging deh bulan depan gitu. Kan ini lembaga rating teman-teman semua. Jadi nggak serta-merta turun ke frontier nggak bisa balik lagi. Jadi nggak bener itu ya.
Min, tanggal beli IPO-nya di grup dikabarin, siap. Nanti bakal saya kabarin ya untuk uh, pantau saja di grup VVIP ya teman-teman semua. Kalau misalnya nanti saya kabarin ya, saya beli berapa berapa saya beli berapa nanti saya share kok. Ya jadi saya beli apa yang saya rekomendasikan gitu teman-teman semua. Ya jadi saya beli kok. Nanti saya share ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya saya cukupkan karena jam 6 saya mau ada keperluan ya teman-teman semua. Nggak ada ya, berarti cukup jelas ya teman-teman semua. Emiten gold, apakah menarik ada yang dipantau? Sebenarnya yang menarik emas ya. Cuma hari ini juga breakdown, MDKA ini menarik. Yang lebih menarik sih MDKA, Pak. Nah, MDKA ini menarik ya nanti di mungkin di kuartal 4-nya nanti pendapatannya baru akan bertumbuh. Ini Panigold ya. Ini bukan Pantai Indah Kapuk, tapi Panigold. Yang mana teman-teman bisa research lah, apa itu Panigold. Sebenarnya MDKA ini menarik ya. Ya, karena pas ngambil apa sertifikasi dari OJK, tim analis kami itu apa ada yang bedah emiten MDKA. Sebenarnya MDKA menarik ya. Jadi kalau mau masukin watchlist MDKA menarik, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya. Oke, teman-teman semua, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman semua. Jadi yang mau ini tolong dikat ya, nanti tolong dikat. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah nontonin video ini juga, mau di YouTube maupun yang bergabung ke via Zoom meeting ini. Jadi semoga ya yang kita pilih nanti bakalan cukup menarik ya IPO-nya. Jadi sampai jumpa lagi di market update selanjutnya. Kita fokus ke IPO dulu kali ini ya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat sore. Semoga sehat selalu dan portofolionya bertumbuh ya pada saat ikut komunitas kami. Ya kalau ada pertanyaan ya silakan saja teman-teman bisa chat admin pasti akan dibalas. Di grup juga pasti dibalas ya. Oke, selamat sore teman-teman.